Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ma ba'da. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Pada saat ini tema adalah Al-Hasan, yaitu terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 139, surat Al-Baqarah ayat 38. dan surat Fatir ayat 34. Ini tematik ya, tafsir tematik. Di antara tempat persinggahan ia karena budu wa ia karena stain adalah hazan. Kesedihan hati atau duka cita. Tapi ini bukan merupakan tempat persinggahan yang dituntut atau diperintahkan untuk disinggahi. Sekalipun mungkin orang yang sedang mengadakan perjalanan harus menyinggahinya. Karena di dalam Al-Quran tidak disebutkan kata hazan, melainkan sesuatu yang dilarang ataupun dinafikan. Yang dilarang seperti firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 139. Wala tahinu wala tazanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi janganlah kamu merasa hina. Janganlah kamu bersedih karena kamu sekalian itu adalah beriman. Wala tazanu, janganlah kalian bersedih, huruf ta di awal menunjukkan lawan bicara, yaitu kalian. Karena ada kata la, jangan di depannya, maka huruf nun di akhir kata aslinya tazanuna dibuang sehingga menjadi kata tahzanu. Ini adalah kalimat motivasi dari Allah agar hambanya tidak larut dalam kesedihan. Karena di dalam wa antum a'lau. Jadi kamu sekalian itu adalah orang yang mulia apabila kamu sekalian itu menjadi orang-orang yang beriman. Sementara yang dinafikan seperti firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 38. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka barang siapa yang mengikuti hidayah, mengikuti petunjuknya Allah, maka tidak akan sedih dan tidak akan susah. Yahzanun di dalam surat Al-Baqarah ayat 38 ini adalah fi'il mudhari. Kata kerja masa kini atau masa mendatang. Dalam bahasa Inggrisnya itu noun. Makna mereka bersedih. Kata ini menunjukkan keadaan huruf ya di awal dan di akhir. Menunjukkan subjek atau jamak. Ayat ini menjanjikan bahwa bagi mereka yang mengikuti petunjuk Allah, rasa sedih tidak akan menghinggap terus-menerus pada diri mereka. Pasalnya kesedihan merupakan tempat pemberhentian dan bukan pendorong untuk mengadakan perjalanan serta tidak ada kemaslahatan bagi hatinya. Di samping itu yang paling disukai setan ialah membuat hati hamba bersedih. Lalu dia tidak mau melanjutkan perjalanannya dan mendorong untuk berhenti sebagaimana firman Allah, sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari setan supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita. Al-Mujadilah ayat 10. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, juga melarang 3 orang yang sedang berkumpul, sementara 2 orang saling berbisik-bisik. Karena yang demikian itu membuat orang yang ketiga adalah bersedih hati. Kesedihan hati bukan sesuatu yang dituntut. Tidak ada tujuan dan manfaat. Nabi Muhammad SAW berlindung dari kesedihan hati.
Sebagaimana doa beliau, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekhawatiran dan kesedihan. Tapi dari segi kenyataan hidup, memang tempat persenggan ini tidak bisa dihindari. Karena itu para penghuni surga berucap saat mereka memasukinya. Di dalam surat Fatir, Alhamdulilladzi athaba anal hasan. Inna rabbana laghafurun syakur. Al-hasanah ini isim, ya, kata benda. Makna kesedihan dalam bentuk umum. Al-hasanah berfungsi sebagai objek. Jadi penambahan al di depannya, bahwa kesedihan yang dimaksud adalah segala jenis kesedihan yang dialami penduduk surga di dunia dulu telah kini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini menunjukkan, jadi alhamdulillah ini merupakan puji syukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah bahwa setelah di dunia mengalami berbagai macam kesedihan, akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwa dahulunya mereka pernah mengalami kesedihan hati selagi masih di dunia. Sebagaimana mereka ditimpa musibah-musibah lain tanpa menghendakinya, sementara Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih, ma yusibul mu'minun min hammi wala nasoba wala hazani illa kafarallahu bi min khotaya. Tidak ada seorang mukmin laki-laki dan perempuan ditimpa kekhawatiran, keletihan, kecapean, dan kesedihan hati, melainkan Allah mengampuni sebagian dari kesalahan-kesalahannya. Ini menunjukkan bahwa itu semua merupakan musibah yang ditimpakan Allah kepada hamba, agar dengan begitu Allah mengampuni kesalahan-kesalahan, bukan karena menunjukkan kedudukan kesedihan hati yang merupakan tuntutan. Ini merupakan suatu anugerah karena ujian dari Allah itu untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Apabila Allah cinta kepada hambanya, maka Allah akan mengujinya. Dan pahalanya itu berbanding lurus. Di dalam riwayat At-Tirmidzi, Anas bin Malik, qala Rasulullah SAW, idamal jasa ma'a idamul bala. Innallaha idza yuhibbu qauman ibatalahum